Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Nurdamayanti, mahasiswa KKN Tim 2 Undip periode 2021. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang saat ini sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata di daerah domisili saya sendiri, yaitu Kelurahan Karangboyo, RW 04, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Cepu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang terletak di perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Cepu dikenal dengan sumber daya alam berupa minyak dan hutan jatinya yang melimpah. Cepu mendapat perhatian nasional karena penemuan adanya deposit minyak yang melimpah serta kekayaan alam lainnya, yaitu berupa kerajinan rakyat dari kayu jati dan wisata hutan jati dengan kereta api kuno. Instansi yang keberadaannya mendominasi kota Cepu antara lain PT Pertamina, Pusdiklat Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perbankan, dan Perum Perhutani. Perekonomian daerah Cepu juga ditopang oleh masyarakat yang berprofesi sebagai PNS. Para pendatang juga berperan besar pada laju perekonomian kota Cepu. Cepu dapat dikatakan sebagai salah satu miniatur di Indonesia. Banyak pendatang dari berbagai daerah seluruh Indonesia yang datang untuk bekerja sebagai PNS, peserta yang ikut diklat di Pusdiklat Migas dan STEM AK Migas, atau sebagai pedagang. Nama Jatikusumo saat ini menjadi ikon kota Cepu. Jatikusumo juga diabadikan sebagai monumen yang letaknya di dekat Gedung Sos Sasono Suko. Untuk mengawali kegiatan KKN, saya melakukan kegiatan perizinan ke Kecamatan Cepu, Kelurahan Karangboyo, RW 4, dan RT 3. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Karangboyo, khususnya RW 4, yaitu memiliki antusiasme yang tinggi untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid. Namun, permasalahan yang dihadapi yaitu tidak tersedianya disinfektan di sekitar masjid yang sebenarnya berperan penting dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, permasalahan yang dihadapi yaitu dalam kehidupan sehari-hari hampir dapat dipastikan terdapat nasi yang tersisa dan tidak dikonsumsi lagi. Meninjau dari tingginya limbah dapur berupa sisa nasi, menandakan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui mengenai manfaat dan penggunaan sisa nasi yang didaur ulang menjadi pupuk cair organik. Hasil fermentasi sisa nasi akan menghasilkan unsur hara berupa larutan yang sangat halus sehingga akan sangat mudah untuk diserap oleh tanaman. Pupuk cair organik ini juga dapat membantu proses sterilisasi pada tumbuhan. Sedangkan potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Karangboyo, khususnya RW 4, yaitu memiliki tanah yang subur dan wilayah yang asri. Berdasarkan hasil survei, juga diketahui bahwa masyarakat setempat
memiliki hobi bercocok tanam atau merawat tanaman, khususnya sejak pandemi melanda. Berdasarkan pada permasalahan dan potensi yang saya temukan di Kelurahan Karangdoyo RW 04, saya memutuskan untuk mengadakan program edukasi mengenai pendampingan keamanan warga dalam kegiatan ibadah di Masjid Bina Patra dengan menyediakan disinfektan. Saya juga mengadakan program edukasi kedua, yaitu mengenai peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan 3 sustainability pillars, antara lain social, economy, and environmental, dengan melakukan recycle atau daur ulang pada limbah dapur menjadi fertilizer atau pupuk cair organik. Pelaksanaan program KKN ini dimulai dengan proses pembuatan produk antara lain pupuk cair organik dari sisa nasi dan disinfektan, penyerahan pupuk cair organik beserta buklet panduan pembuatan, manfaat, serta cara penggunaan pupuk cair organik, dan penyerahan disinfektan beserta poster mengenai peran penting disinfektan dan cara mengaplikasikannya. Setelah pelaksanaan program, terlihat adanya peningkatan pemahaman warga seputar peran penting serta manfaat dari pengaplikasian disinfektan dalam pencegahan penularan virus COVID-19 serta cara penggunaannya. Selanjutnya, terjadi peningkatan pemahaman warga pula seputar tata cara pengolahan sisa nasi menjadi pupuk cair organik serta cara penggunaannya dengan benar. Selain itu, warga juga telah memahami pentingnya melakukan daur ulang terhadap sisa nasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Malika, salah satu warga RW 04 Kelurahan Karangdoyo. Terima kasih kepada Mbak Ilda atas kunjungannya. Saya ini salah satu warga yang aktif pada kegiatan ibadah di masjid. Sebelumnya juga di masjid ini nggak ada disinfektan. Jadi dengan disediakannya disinfektan dan panduan cara bikin dan makainya, saya jadi lebih paham manfaat dari disinfektan ini. Di poster bahasanya juga mudah dipahami. Harapannya semoga kegiatan ibadah di masjid setelah PPKM juga bisa terlaksana dengan aman. Harapannya juga Mbak Ilda sukses dan berhasil dalam melaksanakan KKN. Semoga COVID-19 ini juga bisa segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali dengan normal. Saudara-saudaraku yang ada di Montoya, kemarin saya mendapatkan contoh pupuk cair dari Mbak Hilda yang kebetulan tanaman-tanaman saya membutuhkan pupuk untuk supaya bisa berkembang dengan baik. Contohnya tanaman saya itu banyak yang dihinggapi ulat dan lalat kecil-kecil. Nah, kemarin saya coba menggunakan pupuk cair sesuai dengan arahan dari Mbak Hilda dengan perbandingan 1:10 dan sudah saya laksanakan. Ternyata memang betul-betul bisa menyuburkan tanaman saya. Satu bukti yang sudah saya temui, ada sebuah lalat yang mati mungkin dikarenakan pupuk itu. Mudah-mudahan dengan pemberian pupuk dari Mbak Hilda ini, ibu-ibu, kawan-kawanku sekalian, saudara-saudara sekalian bisa mencontoh apa yang telah saya laksanakan, dan mudah-mudahan tanaman yang kita tanam, kita rawat bisa subur sehingga menyenangkan yang melihat, menarik yang melihat, yang menanam sendiri juga puas dengan tanaman itu. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua,
Terima kasih Mbak Hilda yang telah memberikan pupuk ini. Matur nuwun Mbak Hilda. Nggih.